Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua di mata kuliah Teori Sastra Mutakhir, kita akan mengulas kembali apa yang sudah saya sampaikan dari awal, yaitu terkait dengan konsep Teori Sastra Mutakhir. Nah, karena hari ini kita akan masuk kepada salah satu teori sastra mutakhir, yaitu teori Marxisme, maka kita akan berkenalan dulu terkait dengan konsep sastra mutakhir, mengapa dalam perkembangannya teori ini muncul seperti itu ya. Oke, kita akan mempelajari dulu gambaran teori sastra. Nah, kalau kita memahami, kritikus sastra Inggris Richard itu menyampaikan pada kurang lebih 20 tahun yang lalu kekacauan teori kritis, sebuah penilaian yang luas pada tahun abad ke-20. Jadi karena ada konsep yang dianggap yang tidak tepat atau dianggap pada pemahaman teori kritis, sehingga dianggap perlu pemahaman lain terhadap teori sastra itu. Nah, hal yang perlu ditekankan adalah oleh Mansur ya, peneliti sastra dihadapkan pada berbagai macam teori. Jadi kita ada kritik teks sastra, ada permasalahan tekstualitas, bahasa, genre, proses membaca, sosial, sejarah dan konteks budaya, seksualitas dan gender, psikologi karakter, dan intensi pengarang. Pada beberapa kasus, sifat spesifik perlu diberikan pada sastra dengan berbagai teori yang lebih mudah, karena bagaimanapun peneliti sastra harus memilih ke arah mana analisis mereka ditujukan. Jadi Mansur menekankan demikian, dalam penelitian sastra, seorang peneliti harus tahu arah dalam mengkaji teksnya tersebut. Kita lanjutkan ya. Teori sastra ini berbeda dengan kritik sastra. Nah, yang terakhir yang dianggap itu terkait dengan dulu teori dianggap aplikasi praktis. Nah, sedangkan maksud saya sekarang itu dianggap lebih ke aplikasi praktif. Kalau dulu kan hanya konseptual, teori dianggap seperti konsep. Nah, sejak tahun 1970-an, teori sastra memasuki babak baru yang didominasi oleh filsafat, sejarah, politik, dan psikoanalisis. Maka sejumlah teks pendahuluan yang telah muncul berusaha untuk menjelaskan teori-teori utama seperti Marxisme, strukturalisme, pasca strukturalisme, feminisme, studi budaya, historisme baru, dan sebagainya. Nah, maka dari itu yang penting sekali disampaikan adalah teori sastra harus dapat dipahami karena dalam hal prinsip dan konsep, strategi dan taktik diperlukan untuk membimbing praktik kritis. Nah, gitu ya. Akan tetapi, pada saat yang sama, teori sastra banyak mengilhami kehidupan sosial dan politik. Nah, selain itu, para peneliti mungkin melihat celah dalam sejarah pengenalannya pada abad ke-20 tentang teori-teori sastra seperti kritik baru, strukturalisme, pasca strukturalisme, dan teori historis seperti Marxisme, feminisme, neohistorisme, serta pasca kolonialisme. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini masih ke konsep ya, pengenalan awal. Nah, dalam konteks yang lebih luas, teori harus dipahami secara fundamental. Kembali Mansur menekankan demikian. Kenapa? Pada satu sisi, teori sastra itu terbatas pada analisis bahasa, retorika, tanda-tanda, atau sistem signifikansi. Sedangkan sisi lain, sebenarnya teori sastra diarahkan pada kritik sosial budaya, kondisi historis, dan bentuk-bentuk budaya seperti teks-teks sastra. Nah, teori sastra menegaskan bahwa sesungguhnya teori merupakan produk ideologi, dan semua ahli teori beroperasi dari posisi ideologi tertentu. Maka ini yang penting dipahami ya. Teori sastra dapat membantu pembaca memahami fenomena, baik konteks tertentu maupun titik pandang ideologis yang membantu memproduksi teks-teks sastra. Jadi itu fungsinya. Kita mempelajari teori-teori sastra ini gunanya agar arah Anda ketika Anda menjadi peneliti sastra nanti tahu apa yang akan menjadi pandangan Anda. Nah, ini kan Anda akan menggunakan sebuah ideologi ahli tertentu ya. Ketika kita akan menggunakan misalnya Marxisme, kita akan menggunakan ideologi itu untuk menelusuri teks. Kita ingin mengetahui bagaimana sebuah teks diproduksi seperti itu. Saya lanjutkan. Teori adalah sebuah generalisasi tentang fenomena yang ditujukan untuk mengembangkan konsep dasar untuk interpretasi dan analisis. Ini mempertegaskan yang tadi ya.
Modus pemikiran melibatkan kemampuan untuk berpikir umum tentang himpunan fenomena, bahasa, hubungan sosial, pengalaman perempuan, dan novel. Nah, ini terkait dengan komponennya tadi. Selain itu, pengembangan konsep teoretis atau model berdasarkan pada asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip yang mengatur masuknya unsur-unsur dan hubungan antar unsur. Nah, penggunaan teori sastra adalah untuk berbicara tentang bagaimana mengenali dan menangani masalah teoretis ketika mereka muncul dalam proses membaca. Jadi gitu. Jadi kalau kita sebagai pembaca, sebagai calon peneliti sastra, ketika Anda mengalami proses dalam membaca, nanti Anda akan menemukan sesuatu hal ketika Anda menggunakan sebuah konsep atau teori sastra tadi. Nah, di sini dalam konsep ini, Kastel ya dalam Mansur menyatakan membaca teks sastra adalah langkah pertama untuk menemukan prosesnya tadi. Tadi ya inti mengetahui sebuah teks-teks sastra tadi secara detail. Maka langkah-langkahnya ini sebenarnya bervariasi tergantung teori yang akan Anda gunakan. Maka kritikus itu menganggap setiap teori akan memiliki karakternya sendiri dalam menelusuri teks sastra. Nah, terakhir ditegaskan dalam teori-teori ilmiah, penemuan-penemuan baru cenderung untuk menggantikan yang lama, gitu. Jadi, misalnya dulu orang lebih banyak pakai strukturalisme, kalau dulu orang lebih banyak pakai sosiologi sastra. Nah, jadi dalam penelitian ilmiah kan begitu ya, kecenderungan kita meninggalkan hal-hal lama. Maka demikian pula dengan teori sastra, seiring berkembangnya, ya perkembangan, maka muncullah kritik-kritik sastra baru dengan teori-teori baru. Misalnya Marxisme atau psikoanalisis juga dipakai dalam teori sastra seperti itu. Nah, dalam yang akan kita pelajari ini, kita akan batasi, mungkin tidak semuanya ya yang akan Anda pelajari selama pertemuan nanti. Ada teori Marxisme, New Historism atau sejarah historical baru, Cultural Studies, formula, feminisme, eco-kritism, postmodern, dan postkolonial. Begitu ya. Nah, terkait dengan ini, maka kita akan masuk kepada pertemuan hari ini. Kita akan melakukan diskusi terkait dengan teori Marxis ya. Nah, saya akan berikan Anda sebuah artikel yang berjudul Nas-Nas Ideologis dalam Novel Wajah Sebuah Vagina karya Naning Pranoto, sebuah perkenalan Marxisme sastra karya Juanda. Nah, saya pikir naskah ini atau artikel ini bisa membantu Anda memahami terkait dengan teori Marxis tadi. Maka ada 3 hal yang akan Anda diskusikan berkelompok. Oke. Pertama, nanti Anda akan membuat laporan yang berisi yang pertama sejarah munculnya teori ini, yang kedua konsep teori sastra Marxis tadi, dan yang ketiga langkah kerja teori Marxisme tadi. Oke. Untuk Anda semua, silakan didiskusikan dalam kelompok. Minggu depan kita akan lanjut membahas tadi konsep Marxisme ya, khusus ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait tadi pengenalan awal. Saya sudah jelaskan mengapa teori sastra mutakhir hadir. Intinya, para kritikus sastra itu menganggap ada hal yang perlu diubah dalam konsep teori sastra yang dulu lebih dianggap kepada konseptual, sebenarnya sebuah proses praktis yang kritis gitu ya, sehingga penggunaan teori sastra dianggap harus lebih optimal untuk mengenali sebuah teks-teks sastra secara utuh. Jadi kita bisa berkenalan terkait dengan mengenali kembali ideologi pengarang dengan sebuah teori tadi untuk diselami pada sebuah karya sastra. Baik, sekali lagi ini akan Anda kerjakan pada hari ini. Silakan berdiskusi, silakan dibaca. Minggu depan kita akan berdiskusi terkait dengan teori Marxisme. Terima kasih, begitu pengantar dari saya terkait dengan pengenalan teori sastra mutakhir, dan kita akan memasuki teori Marxisme. Selamat belajar, semoga sukses semuanya. Nah, ini sumber yang kita gunakan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.